Terima kasih kepada Jenia yang telah memimpin doa untuk membuka acara webinar pada siang hari ini. Sebelum lanjut ke acara yang berikutnya, marilah kita dengar sepatah dua kata dari ketua acara pada webinar kali ini. Kepada trio Seva Diki Saputra, waktu dan layar dipersilahkan. Halo, tes masuk nggak suara saya? Kamera kalian bentar. Perkusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Anugrah Kusumo Pamoso Haji, ST MTPHD, selaku pembicara pada webinar kali ini. Yang saya hormati panitia serta anggota KSR yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara pada hari ini. Yang saya hormati juga seluruh peserta webinar yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dan rahmat karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam webinar yang diselenggarakan secara online hari ini. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Anugrah Kusumo Pamoso Haji, ST MTPHD, atau yang lebih dikenal dengan nama Pak Nugi, yang sudah meluangkan waktunya untuk menjadi pembicara pada webinar yang bertemakan algoritma path planning dan tracking pada mobile robot. Tentu saya mengucapkan terima kasih kepada para panitia dari Sekretaris, Divisi Acara, MC, Divisi Publikasi dan Dokumentasi, serta Divisi Sistem Informasi yang sudah membantu terlaksananya acara pada hari ini. Saya, Trio Seva Diki Saputra, selaku Ketua Panitia, berharap pada webinar kali ini dan pada webinar yang seterusnya nanti dapat semakin sukses dan dapat menambah wawasan inovasi para peserta ke depannya. Hadirin yang saya hormati, demikianlah sambutan singkat saya selaku Ketua Panitia pada webinar Algoritma Path Planning dan Tracking pada Mobile Robot kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat salah kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Oke, terima kasih kepada Diki atas sambutannya. Nah, berikutnya kita akan mendengarkan lagi kata sambutan dari Maureen Violeta Setiawan selaku Ketua KSR UAJ periode 2022 sampai 2023. Kepada Maureen, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada para MC, Brian dan Sharon yang telah mengarahkan. Terima kasih juga kepada para panitia yang sudah meluangkan waktunya untuk mempersiapkan webinar kali ini. Serta saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Niki yang berkenan menjadi pembicara untuk mengisi webinar kali ini yang berjudul Algoritma Path Planning and Tracking pada Mobile Robot. Saya berharap webinar kali ini dan seterusnya akan semakin sukses dan bisa diterapkan oleh para peserta dan panitia ke depannya. Sehingga saya menghimbau untuk semuanya dapat mendengarkan webinar dengan baik. Cukup sekian sambutan singkat dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih Maureen atas kata sambutannya. Nah, daripada berlama-lama lagi, mari kita mulai webinar pada siang hari ini dengan topik algoritma path planning dan tracking pada mobile robot. Topiknya kayak menarik banget nggak sih? Jadi kayak sebelum kita tahu ajak peserta untuk ini, kita sebelumnya harus on cam dulu ya, terlebih dahulu para peserta. Iya teman-teman, on cam yuk. Oke, sebelum itu menurut kamu nih Sharon, kira-kira kita bakal bahas apa sih di webinar kita pada hari ini? Kalau dari namanya sih ya algoritma path planning dan tracking pada mobile robot. Jadi mungkin kita akan membahas tentang algoritma pelacakan dan perencanaan jalur pada robot. Tapi sejujurnya aku juga penasaran sih sama materi yang akan dibawakan nanti seperti apa. Aku juga penasaran sih. Pastinya para peserta juga pada penasaran kan. Tapi sebelumnya
acara ini dimulai, kita perkenalkan dulu dong siapa pembicara kita pada hari ini. Nah, jadi untuk pembicara pada webinar hari ini adalah dosen pembimbing dari kelompok studi robotik UAJY, atau yang bisa dibilang singkatannya adalah KSR UAJY, yaitu Bapak Anugrah Kusumo Pamoso Aji, ST, MT, PhD, atau sering dikenal sebagai nama Pak Nugi. Jadi saya di sini akan membacakan profil beliau secara singkat. Pak Anugrah Kusumo Pamoso Aji atau Pak Nugi ini merupakan dosen program studi teknik industri UAJY loh. Anugrah Pamoso Aji received his PhD degree from the School of Mechanical Engineering, Busan National University, Republic of Korea in 2020. His bachelor and master in engineering degrees are received from the School of Electrical Engineering and Informatics atau yang bisa disebut dengan STEI di Institut Teknologi Bandung di Indonesia tahun 2003 dan 2006. Sejak 2015 Januari, dia sudah bergabung dengan Fakultas Teknik Industri Universitas Atma Jaya Yogyakarta. His research interests include robotics, path and trajectory planning, control systems, mobile robots, autonomous multiple vehicle systems, and meta-heuristic-based optimization. Wah, Busan University ini kan di Korea kan? Pastinya teman-teman pada penasaran kan sama Pak Nugi ini dan udah nggak sabar materi yang akan disampaikan Pak Nugi. Tapi sebelum itu kita akan menjelaskan cara untuk memberikan pertanyaan pada sesi Q&A. Kita menggunakan Google Form yang untuk aksesnya pasti kalian udah pada familiar kan? Tapi di sini kita akan jelasin lagi kok. Oke, jadi gimana sih cara akses pertanyaan ini? Jadi ini ada Google Form yang bisa teman-teman akses dengan scan barcode atau bisa juga diakses melalui link websitenya secara langsung. Tenang, kita juga bakal menyediakan link ini di grup WhatsApp untuk memudahkan teman-teman mengakses dalam Google Form-nya. Untuk tata caranya yaitu sehabis memasuki web, teman-teman dapat memasukkan nama, email, dan pertanyaan teman-teman. Pertanyaan Q&A ini bisa kalian isi minimal 1 ya, dan juga kalau kalian mau bisa maksimalnya 3. Oke, jadi peserta juga boleh membuat namanya menjadi anonim atau menggunakan nama asli. Gimana nih cara jadiin anonimnya di Google Form? Jadi untuk menjadikan nama kalian anonim bisa juga melakukan strip pada nama kalian. Setelah itu teman-teman juga bisa kirim pertanyaan melalui format yang tersedia. Jangan lewatkan kesempatan ini buat nanya ya. Jarang-jarang nih bisa nanya langsung ke Pak Nugi, dosen kita yang keren ini. Kapan lagi? Oke. Maaf, ada ini kesalahan. Oke, kapan lagi nih bisa nanya-nanya kan ke Pak Nugi secara langsung. Nah, habis itu di sini juga kita akan ada door prize untuk 3 penanya terbaik. Oke, jadi daripada menunggu lama-lama lagi, kita akan mempersilahkan Pak Nugi untuk memulai acara webinar kita pada siang hari ini. Baik, kepada Pak Nugi, waktu dan layar dipersilakan. Oke, tes suara saya clear? Clear ya? Baik, terima kasih. Tadi begitu bagian yang Pak Nugi keren terus direvisi lagi tadi, jadi agak nggak apa-apa ya. Baik, terima kasih untuk waktu dan kehadirannya untuk para hadirin sekalian. Ini kami sudah di KSR sudah mengadakan webinar sudah 3 kali dari tahun kemarin. Ini yang paling banyak hadirinnya, partisipannya juga ada dari universitas lain dan ada teman saya juga, Bu Niken Safitri. Selamat siang, Bu. Baik. Selamat siang. Oke. Saya share screen saja untuk materi hari ini. Sebentar ya. Baik. Jadi sebelum saya masuk ke dalam materinya, jujur saja saya sebetulnya keliru memberikan judul. Karena setelah saya lihat-lihat ternyata saya sadari bahwa ternyata materi ini sangat luas dan sangat banyak. Path planning pada robot dan path tracking pada robot itu sangat banyak, baru nyadar. Tapi nggak apa-apa, jadi
hari ini jadi yang saya akan bawakan adalah kulit-kulitnya saja ya, tapi ada beberapa yang mungkin menarik untuk kita perdalam sedikit aja gitu ya. Baik, judul webinar hari ini adalah algoritma path planning dan path tracking pada mobile robot. Di mana untuk agendanya sebenarnya agendanya pendek sih, cuma nanti ini slide-nya panjang gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita lihat yang penting-penting saja ya. Jadi ada dua terminologi, yaitu path trajectory planning dan path trajectory tracking ya. Nanti yang planning juga ada yang global dan ada yang lokal. Nah, ini judul webinar kita, dua webinar kita tahun lalu dan yang tahun ini ya. Jadi ada di awal kita bicara tentang model matematis dari mobile robot, dan berikutnya kita membahas tentang algoritma kendali untuk automatic control system untuk wheel robot atau mobile robot ya. Gitu. Nah, ini sekilas materi dari webinar yang lalu ya, bahwa sebetulnya yang namanya mobile robot itu punya misi yang sebetulnya sama, yaitu berangkat dari start ke end atau start ke goal, tapi ada skenario, yaitu skenario point stabilization, alias dari start menuju goal-nya ini tidak ada ketentuan dia mengikuti path yang mana. Ada path tracking di mana dia harus mengikuti sebuah path yang di-generate. Ada motion tracking di mana dia juga selain dia bisa point stabilization atau path tracking, dia juga harus mengatur juga kecepatannya gitu ya. Seperti itu. Kecepatan dan akselerasi. Nah, di webinar yang lalu kita membahas tentang skema kendalinya mobile robot ya. Di mana ada konfigurasi yang diinginkan ya, XY dan orientasi, kemudian juga nanti ada outputnya ya, XY dan orientasi juga gitu. Nah, di sini kita lebih bicara tentang hardware-nya ya, atau algoritma kontrolnya. Nah, juga kita bahas tentang feedback control sistemnya ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, jadi di webinar yang lalu kita bicara tentang control system, tapi yang sekarang kita bicara tentang path dan trajectory planning. Nah, ini apa gitu? Jadi perencanaan path atau perencanaan trajektori. Nah, di sini kita bagi yang mungkin belum pernah terjun di robotik, mungkin belum paham dengan beberapa istilah. Pertama, saya akan perkenalkan istilah navigasi. Ya, ini seperti navigasi pada pesawat, pada kapal, pada mobil ya. Jadi navigasi itu teknik untuk menentukan kedudukan dan arah lintasan untuk robot ya. Nah, terutama di robotika ya, kita mengenal satu istilah khusus untuk navigasi, yaitu path dan trajectory planning ya, dan juga tracking. Dimana pada path planning, jadi ada dua istilah, ada path, ada trajectory. Ya, yang kita tentukan adalah waypoint dari titik start ke titik akhir. Itu kita menentukan titik-titik mana aja yang harus dilewati oleh si robot gitu ya. Nah, sedangkan pada trajectory planning, kita juga menentukan selain posisi, kita menentukan juga kecepatan dan percepatan. Gitu. Jadi tidak hanya asal kita sampai ke sebuah titik, tapi kita sampai ke sebuah titik itu dengan kecepatan berapa, gitu ya, dan percepatan berapa. Nah, tapi di tengah-tengah misi itu, ya kita harus juga melakukan yang namanya obstacle avoidance atau menghindari rintangan. Ya. Jadi robot manapun di dunia ini selalu mempertimbangkan satu misi, yaitu menghindari rintangan, pasti, karena environment-nya selalu diasumsikan berantakan gitu ya, adversarial environment. Oke. Nah, kita kembali ke sini ke skema sistem kendali. Jadi dari skema sistem kendali yang sudah kita bahas di webinar yang lalu ya, ini adalah urut flow dari sinyal kendali. Nah, di sini ada pertanyaan ya. Orientasi yang diinginkan ini siapa nanti yang ngatur gitu? Nanti siapa yang akan memberikan instruksi ini? Nah, jadi di skema yang kemarin waktu kita bisa tentang kontrol sistem, ini belum ada membahas siapa sih yang akan menentukan ini, XY dan orientasinya ini. Sehingga pada hari ini yang akan kita coba kupas sedikit adalah satu
program ya, satu program atau satu aplikasi yang berperan sebagai planner atau perencana ya, di mana nanti dia akan menghasilkan referensi posisi dan orientasi di sini yang masuk ke controller gitu. Nah, kemudian trajectory planner atau trajectory planning itu ada beberapa tipe. Pertama adalah tipe yang global dan tipe yang lokal. Tipe global ini dicirikan dari perlunya kita mengumpulkan semua informasi tentang lingkungan di workspace dari si robot. Misalkan kalau robot kita akan bergerak atau akan berjalan di sebuah ruangan, kita harus memberikan informasi-informasi di mana letak meja, di mana letak lemari, di mana letak kursi gitu ya, itu ke aplikasi, sehingga nanti aplikasinya yang akan menghitung dan akan menentukan titik-titik mana aja yang harus dilewati oleh robot. Nah, itu adalah global planner. Nah, biasanya untuk global planner itu aplikasinya dijalankan secara offline. Jadi sebelum robotnya berjalan, ya aplikasi ini sudah memberikan atau mengenerate dulu path ya. Setelah itu baru dia dijalankan oleh robot atau di tracking oleh robot. Itu di ciri-ciri di global planner. Untuk local planner itu kita hanya membutuhkan informasi yang lebih sedikit dari global planner, yaitu keadaan lingkungan di sekitar posisi robot. Jadi kita mengidentifikasi melalui sensor jarak misalnya gitu ya, atau melalui kamera gitu ya, di sekitar robot itu ada apa aja gitu. Ada meja kah atau ada kursi kah gitu. Nah, tapi hanya di sekitar robot itu aja. Nah biasanya kalau di global planner biasanya pemrosesan itu dilakukan oleh server terpusat. Kalau di local planner biasanya dilakukan oleh server yang mungkin bukan server tapi dilakukan di komputer yang ada di robotnya gitu. Jadi terdistribusi. Nah, ini ada beberapa contoh atau pekerjaan yang sudah lampau tentang path dan trajectory planning. Nanti kita akan bahas beberapa ya. Yang pertama adalah yang paling kuno, bukan paling kuno sih, paling awal ya. Yang paling awal itu adalah memplanning trajectory atau path dengan menggunakan potential function base ya. Jadi artinya kita memiliki sebuah fungsi navigasi yang nantinya akan dikonversi ke dalam urutan titik-titik yang berada di workspace dari si robot. Kemudian ada lagi perencanaan planning yang menggunakan segmentasi ruangan seperti di sini ya, yang dikerjakan oleh Belta dan kawan-kawan 2005. Jadi daripada kita mengumpulkan semua informasi dari workspace, kita bagi-bagi aja gitu. Sehingga satu segmen ini dia akan mempunyai karakteristik sendiri, misalkan fungsi sendiri ya, di sini juga fungsi sendiri ya, di sini juga fungsi sendiri dan seterusnya gitu. Ada lagi yang nanti kita bahas juga itu adalah sampling based path planning, seperti contohnya di sini RRT, Rapidly Exploring Random Tree ya. Ini kalau yang berikutnya ini adalah menggunakan vektor potential field. Nah, kemudian kalau yang ini buat single vehicle ya, di sini ada multiple vehicle. Ya, multiple vehicle. Jadi perencanaan path dan trajectory dilakukan oleh lebih dari satu robot. Jadi ada sebuah grup robot. Misalkan di sini ada robot-robot yang harus melakukan eksplorasi ruangan ya. Jadi dia bisa bagi tugas ya di sini. Dan di sini adalah profil kecepatannya. Di profil kecepatan itu maksudnya dari titik ke titik dia, atau dari waktu 0 sampai waktu 1 dia harus diplot kecepatannya berapa saja gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kita masuk ke dalam global planning. Jadi global planning ini adalah satu cara pendekatan yang paling awal untuk trajectory planning ya, di mana tadi seperti saya katakan informasi dari semua workspace itu harus masuk dulu ke dalam komputer, baru kita bisa melakukan generasi path dan trajectory ya. Nah, sebetulnya ada banyak metodenya, tapi saya mendata ada 4 yang cukup bagus ya. Pertama adalah global planning menggunakan cell decomposition, yang kedua adalah potential field,
yang ketiga adalah probabilistic random map atau PRM, yang keempat adalah rapidly, ini harusnya rapidly explore ya, bukan hanya rapidly explore random tree, jadi RRT ya. Nah, kita lihat yang pertama adalah cell decomposition. Jadi karena kesulitan dari global planning itu adalah kalau kita mau menghitung plan dengan menggunakan semua titik-titik yang ada di workspace, itu nanti akan mengakibatkan komputer kita mengalami computational effort yang sangat tinggi, gitu ya. Jadi agak lambat nanti prosesnya, ya. Apalagi pada saat penelitian ini dijalankan, ini sekitar tahun 80-an, komputer pada saat itu adalah komputer yang sangat-sangat lambat, gitu ya. Sehingga perlu dicari caranya supaya bagaimana sih cara menentukan rute dengan cepat, gitu ya. Nah, pada cell decomposition yang dilakukan adalah workspace yang putih ini kita sebut dengan free space ya. Free space ini kita bagi-bagi ke dalam segmen-segmen. Nah, dalam contoh ini pembagiannya dilakukan secara untuk membuat area yang vertikal ya. Jadi kita selalu mencari luas yang maksimal sedemikian rupa sehingga dia akan menyentuh obstacle-nya seperti di sini ya. Ada area yang menyentuh obstacle-nya. Nah, ini obstacle-nya ya. Nah, kemudian setelah kita berhasil membagi semua ke dalam segmen, kita buat titik-titik di sini. Pertama adalah titik pusat massa dari setiap segmen. Ya, dilihat di sini, ini pusat massa di sini, ya, pusat massa. Kemudian titik berikutnya adalah titik tengah dari setiap garis segmen ya. Titik tengah dari setiap garis segmen. Nah, setelah itu kita hubungkan semua titik-titik tersebut dari pusat massa ke titik tengah, seperti itu, sehingga itu membentuk graf nanti ya, membentuk graf, sehingga ketika saya mau berangkat dari start di sini dan goal-nya di sini, misalnya, saya tinggal masukkan ke dalam sistem, kemudian sistem akan mencari dari sini mana sih rute yang terpendek, apakah dari start ke kanan, apakah dari start ke kiri, misalnya. Nah, di sini kalau kasusnya startnya di 20-20 dan goal-nya di sini 180-190, maka dia akan mengambil jalur ke kanan, ke kiri ya, kiri atas. Tapi kalau yang satu ini, yang berikutnya, ya ini dia ngambil di bawah, kemudian goal-nya di atas, ngambilnya jalur kanan gitu. Nah, metode ini sangat mengurangi computational effort yang dialami oleh global planning pada umumnya. Nah, potential field ini satu metode yang sebetulnya sangat rigorous atau sangat valid sebetulnya ya, di mana konsepnya mirip mengambil ilham dari sifat pergerakan air, karena air itu bergerak dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah ya. Sehingga di sini kalau ini ada empat hasil simulasi, sebelah kiri ini adalah start dan sebelah kanan itu adalah goal-nya ya. Jadi dengan komposisi workspace seperti ini yang ada obstacle-nya kota atau obstacle-nya lingkaran seperti ini, kita membuat sebuah fungsi di mana fungsi itu nanti akan memiliki karakteristik bahwa potensial atau nilai fungsi di start ini dia akan lebih besar daripada di goal ya. Nah, di start ini dia harus lebih besar dari semua titik di ruang yang putih ini ya. Sedangkan goal-nya itu memiliki nilai fungsi yang lebih rendah daripada semua titik yang ada di area putih ini. Nah, berikutnya adalah untuk obstacle dia harus memiliki fungsi yang sangat tinggi sehingga tidak mungkin ditembus. Nah, bayangannya seperti itu. Contohnya adalah di sini. Ya. Kalau saya punya workspace seperti ini, ada satu obstacle dan robotnya start dari bawah ke atas ini, ya. Ini nanti akan kita bisa membuat sebuah fungsi sedemikian rupa, apapun fungsinya, ya, sehingga dari start ini posisinya paling tinggi, ya, kemudian goal-nya itu rendah, kemudian nilai pada obstacle ini ya potensialnya paling tinggi sehingga nggak mungkin dari start ini dia mengarah ke obstacle ini, nggak mungkin ya.
Dia hanya bisa mendekati, tapi dia nggak mungkin menembus area dari obstacle. Dia harus belok pasti, otomatis. Nah, ini yang kita sebut dengan potential field. Ini saya ambil dari pekerjaan dari Kopak dan teman-teman 2016. Ya, sama juga dengan yang di bawah ini ya. Yang namanya obstacle pasti dia akan mendapatkan nilai potensial yang paling tinggi. Gitu. Oke. Nah, tapi di potential field ini ada masalah. Ya, pertama Anda mesti mendata semua titik-titik yang ada di workspace. Ya, harus didata semua. Titik, misalkan titik ini adalah milik dari obstacle. Titik ini adalah titik yang free. Nah, dan Anda harus mendata semua titik itu sehingga akibatnya computation time-nya tinggi ya. Jadi prosesnya akan lebih lama. Mungkin kalau zaman sekarang ini akan lebih mudah karena kita sudah punya komputer yang memiliki pemrosesan tinggi ya. Berbasis GPU misalnya seperti itu. Nah, itu yang pertama ya. Computational time-nya tinggi. Kemudian kita membutuhkan informasi obstacle dan yang secara global dan statis. Jadi hanya obstacle statis yang bisa kita identifikasi. Kenapa? Karena prosesnya dilakukan secara offline. Ya, jadi kita nggak bisa mengidentifikasi atau kita nggak bisa membuat fungsi untuk obstacle yang bergerak di sini. Ya. Itu yang kedua. Masalah ketiga adalah ada kasus-kasus konfigurasi di mana robotnya tidak bisa nyampe ke target, gitu. Misalnya seperti yang di sebelah kiri, ya, seperti yang di sebelah kiri, kan dia misalkan robotnya, aku ambil satu. Ya, jadi misalkan robot di sini sebelah kiri, ya, dia mau mencapai target di sebelah kanan di sini. Tapi di dekat targetnya ini ada obstacle. Sehingga ketika kita buat fungsinya, obstacle-nya itu akan memberikan potensial yang tinggi, sehingga robotnya begitu mau sampai ke target, dia dari kiri bergerak ke kanan itu potensialnya menurun, tapi begitu mau mendekati target, potensialnya naik. Karena dekat dengan obstacle, sehingga dia balik lagi. Dia mengalami repulsive force namanya. Jadi nggak nyampe-nyampe ke target. Nah, contoh yang terkenal lagi adalah U-shape obstacle. Jadi kalau robotnya di kiri, mau ke target, tapi dia kehalang dengan obstacle yang bentuknya U. Karena dia dari sini dia akan berjalan ke target, karena ini potensinya akan turun terus. Tapi pas ketemu obstacle, dia ketemu potensial yang sangat tinggi, ketemu tembok. Jadi dia nggak bisa jalan terus. Malah nggak bisa balik juga, karena dia sudah terlanjur berada pada potensial yang rendah di sini. Nggak bisa balik, karena di sini potensialnya tinggi. Nah, ini dua kasus yang kanan ini adalah kasus yang terkenal untuk potential field ya. Nggak bisa kemana-mana robotnya, terjebak ya. Oke. Nah, kemudian orang mengambil satu alternatif di mana daripada kita pusing-pusing menghitung fungsi ini, meskipun fungsi ini bagus ya, sebenarnya Anda bisa membuat bisa menghitung potensial, tapi ini kesulitannya di situ tadi ya, kalau udah mulai banyak obstacle itu bikin pusing. Nah, oleh karena itu berikutnya kita masuk ke dalam satu alternatif yang lain namanya sampling based path planning. Di mana pada sampling based path planning ini yang dilakukan adalah kita tidak perlu mengambil data semua titik, tapi kita hanya mensampling beberapa titik saja, katakanlah 100 titik misalnya di sebuah workspace gitu ya. Nah, kemudian kita membuat graf ya, Setelah membuat graf, kita langsung membuat rute dengan menggunakan teknik-teknik yang sudah digunakan di di teknik komputer, misalkan dynamic programming yang paling terkenal ya, paling gampang, Dijkstra algorithm ya, Dijkstra shortest path ya, shortest path algorithm. Ada yang agak berbau AI sedikit, ada deep ini bukan deep ya, depth first search dan breadth pencarian yang mengandalkan kedalaman dulu atau mengandalkan kelebaran dulu gitu ya. Ada lagi yang A-star dan banyak macamnya ya. Jadi ada dua fase di sini, membuat grafnya dan kemudian melakukan searching dengan teknik-teknik artificial intelligence. Contohnya di sini. Nah, ini yang sebelah kiri atas ini adalah graf yang berhasil dibentuk dari sebuah
workspace di mana ruang-ruang free-nya atau free configuration itu sangat sempit gitu ya. Nah, jadi di sini ada graf-graf, ada beberapa titik yang dihubungkan dengan graf gitu ya. Nah, kebetulan ini ada 4 ya, ada Dijkstra, menggunakan dynamic programming dan menggunakan E-star. Kebetulan di sini dalam kasus ini mereka menghasilkan rute yang sama ya, gitu. Nah, ini contohnya sampling base. Jadi kita nggak perlu mengambil semua titik, kita hanya perlu mengambil titik-titik saja sampling, di mana titik-titik itu berada pada free space, ya. Nah, ini kalau Anda searching di internet itu banyak contoh-contoh programnya menggunakan MATLAB. Biasanya mereka memprogramnya itu mereka menggambar dulu mapnya gitu. Jadi informasinya ada informasi map dulu, kemudian kita tinggal sampling. Ya. Nah, yang paling sering digunakan atau yang paling cepat sampai saat ini itu adalah Rapidly Explored Random Tree, ya, atau RRT. Dan sekarang ada variasi-variasinya, RRT digabung dengan E-star tuh ada gitu ya. Nah, konsep RRT ini konsepnya sama seperti sampling ya, tapi dia cara mensamplingnya tidak random seperti ini. Karena kalau random seperti ini ada risiko, yaitu apa? Belum tentu titik-titiknya ini tersebar seperti ini. Bisa jadi karena dia random ya, titiknya tuh ngumpul di sebelah kiri misalnya. Nah, bisa kejadian seperti itu. Nah, tapi itu bisa diatasi dengan yang namanya rapidly random tree. Nah, secara singkat saya bisa terangkan cara menggenerate RRT ini adalah seperti ini ya. Misalkan kita punya titik awal ya, Q init gitu ya. Kita punya Q init, kemudian nanti jauh di sana ada Q goal misalnya gitu ya. Nah, tapi kita start dari Q init, kita set dulu Q init, kemudian kita buat iterasi sejumlah n, katakanlah 1000 kali iterasi misalnya gitu ya. Nah, kita akan melakukan sebuah kita akan melakukan di setiap iterasi itu kita akan melakukan sampling ya, di mana di sampling ini nanti ya dilakukan ambil satu sampling ya, kemudian nanti kita ketemu dengan Q near ya, kita ketemu dengan Q near, kemudian sorry. Jadi anggap aja gini, anggap aja kita sudah mengenerate segini banyak ya, segini banyak node, kemudian kita generate Q ya. Kita generate Q, kemudian kita cari titik, kita cari node yang terdekat dengan Q ini. Nah, kalau di gambar ini terdekat adalah Q near, kemudian kita tarik garis, kemudian kita tentukan satu titik di garis ini sebagai Q yang baru gitu ya. Jadi Q yang ini cuma dipakai buat pemancing aja ya, tapi nanti Q yang baru adalah Q new yang ini. Gitu. Nanti dari sini nanti di-generate lagi ya, sampai menuju ke Q yang di target. Contohnya seperti ini. Jadi kalau Anda program, nanti dia bisa jadi seperti ini, rapidly random tree. Seperti gambar petir ya. Ini beberapa contoh untuk rapidly random tree, contoh untuk parkir misalnya, dan ini untuk ini sebenarnya untuk UAV sih kalau yang ini, yang di sebelah kanan. Nah, tapi yang contoh yang paling dekat adalah yang ini. Jadi ini kalau diprogram nanti dia akan muncul dari awal sampai akhir, dia akan generate gitu ya sampai mendekati titik goal, nanti dia akan searching. Itu rapidly explore random tree. Nah, ini diklaim yang paling cepat saat ini gitu ya, algoritma sampling yang paling cepat. Kemudian local planning, kalau tadi kan kita bicara tentang global planning ya, sekarang local planning sebetulnya tidak dimaksudkan untuk membawa kita langsung ke titik tujuan. Local planning ini sebetulnya dia lebih fokus pada bagaimana kita menghindari munculnya obstacle yang mendadak gitu ya. Misalkan seperti ini ya. Jadi di sini kasusnya adalah kalau saya punya robot A ya, depan saya itu ada obstacle yang irregular seperti ini, maka saya bisa bisa mengkalkulasi sebuah kerucut di sini, di mana kalau saya maju A-nya dan saya tetap ada di kerucut ini, maka saya akan nabrak gitu. Sehingga di sini diperlukan algoritma planning yang instantaneous, alias dia itu
sebentar saja gitu ya. Dia sebentar saja dan dia nanti si A ini bisa bergerak ya, dia bergerak keluar dari kerucut. Nah, ini kerucut yang terbuka dan ini kerucut yang terbuka dan ini kerucut yang terbuka. Ini melebar, ini menyempit gitu ya. Ini di sini aja di luar, kalau di sini robotnya di dalam, udah masuk ke dalam perangkap seperti teluk gini ya. Dia harus keluar gitu. Ya. Nah, ini adalah satu contoh local planning untuk obstacle avoidance. Kemudian ada lagi ada 2, ini 98. Kemudian berikutnya ada isu lagi tentang obstacle avoidance, di mana kasus ini sebetulnya yang 2004 dan 2011 ini sebetulnya konsepnya mirip, cuman yang 2004 ini dia mendefinisikan misalkan gini, ini kan ada sebuah obstacle ya, sebuah obstacle yang katakanlah dia diam gitu ya, katakanlah dia diam. Tapi karena si objek ini bergerak atau si robot ini bergerak, maka definisi ruang yang harus dihindari oleh si robot ini bukan lagi yang ini, tapi dia sudah melebar gitu, melebar seperti ini. Jadi yang mengarah, karena misalkan robot yang di sini ya, dia bergerak ke kanan atas gitu ya. Nah, sehingga dengan gerak kanan atas ini dia harus hati-hati karena ada area-area di mana kalau dia bergerak dengan kecepatan yang sama, begitu dia masuk area gray ini dia pasti nabrak. Gitu. Kalau dia bergerak ke atas, misalkan gini ya, ini katakanlah dengan speed tertentu, ini dia harus menghindari area yang abu-abu ini. Gitu. Oleh karena itu supaya dia bisa menghindar, kalau dia nggak bisa belok, dia harus ngerem. Ya, kalau dia ngerem, maka nanti ini si daerah abu-abu ini akan turun ke arah si obstacle yang statis ini. Nah, dia menjadi lebar karena speednya kenceng. Gitu. Jadi pengertian obstacle yang lama itu adalah daerah yang harus dihindari adalah ini, hanya yang ditempati oleh si obstacle. Tapi dengan pengertian tahun 2004 oleh Freitzak dan Asama itu tidak hanya ini ruang yang harus dihindari, tapi ada area ya yang sebetulnya dia free, tapi karena robot yang mendekat ini bergerak cepat, gitu, maka ini harus kita anggap sebagai daerah yang harus dihindari. Ini, nah, itu ya. Sama juga dengan yang ini, ya. Ini robot yang lain lagi. Ini daerah yang harus dihindari. Artinya kalau dia nggak bisa belok, dia harus ngerem supaya apa? Supaya dari abu-abunya ini dia turun. Nah, gitu. Mengecil gitu ya. Kemudian oleh Snape dan teman-teman, sebenarnya Snape ini nama muridnya, gurunya namanya Vandenberg kalau nggak salah. Sorry, kok Vandenberg sih? Bukan Vandenberg. Muridnya orang Belanda, gurunya orang Belanda. Namanya Mark Overmars. Saya ingat karena itu mirip dengan nama pemain bola. Tapi dia Profesor Mark Overmars itu dia mengusulkan sebuah konsep obstacle di mana robot yang kita kontrol bergerak, obstacle-nya juga bergerak dan dia membuat sebuah konsep istilah itu inevitable collision state-nya itu dia bentuknya kerucut, ya. Seperti itu. Oke. Jadi ini contoh local planning. Oke. Nah, ada lagi untuk yang multiple robot, ya. Kalau tadi kita bicara tentang single robot, sekarang kita bicara tentang multiple robot. Ada banyak macam misi untuk planning di multiple robot. Misalkan ada misi berkumpul atau rendezvous, ini bahasa Prancis, ya, misi berkumpul. Jadi robot aslinya dia start dari berbagai tempat, kemudian mereka harus berkumpul di sebuah titik gitu ya. Itu namanya misi berkumpul. Nah, atau misi yang berjalan dengan formasi, ya, dengan formasi. Jadi dia ada leadernya, ya, robotnya. Misalkan ada 3 robot, 4 robot, dan dia harus bergerak, ya. Nah, kalau robotnya banyak sekali, itu ada satu bidang yang namanya swarm robotik, ya. Nah, itu ini Bunikan ini pakarnya swarm robotik. Dulu S3-nya di Inggris, materinya tentang swarm robotik. Nanti kapan-kapan kita undang beliau untuk webinar tentang swarm robotik, ya Bu ya. Itu. Oke. Kemudian ada lagi obstacle avoidance untuk multiple robots. Nah, disertasi saya waktu di Korea itu bicara tentang obstacle avoidance untuk multiple robot. Nah,
dikit cerita tentang pekerjaan yang saya lakukan di 2019 bersama profesor saya di Korea itu adalah kasus path planning untuk multiple robot. Jadi ceritanya seperti ini, ya. Judulnya adalah Minimum Time Motion Planning for Multiple Vehicles. Jadi skenario seperti ini. Jadi kami punya 5 robot, kami punya 5 robot simulasi ya, 5 robot 1, robot 2, robot 3, robot 4, robot 5. Kemudian mereka ini harus mencapai target ya, di mana targetnya itu kalau untuk robot 1 di sebelah kiri, targetnya adalah di sebelah kanan. Untuk vehicle yang 5 targetnya di sebelah kiri. Gitu ya. Jadi menyilang dia. Nah, di sini misinya adalah kami harus membuat sebuah trajektori. Nah, kalau tadi ini kita ngomongnya path, sekarang kita ngomongnya trajektori. Kita bicara trajektori. Jadi bukan hanya path-nya saja, tapi kita juga harus merencanakan kecepatannya, gitu ya. Nah, kemudian yang kami bangun adalah satu planner ya, yang terdiri atas path generator. Jadi path-nya duluan kita buat, ya, path-nya duluan kita buat. Kemudian di setiap titik pada path-nya itu kita set kecepatannya berapa. Makanya ada velocity profile generator. Nah, setelah itu ya, karena kita punya path dan velocity yang bermacam-macam ya, kita searching dengan menggunakan optimizer yang berbasis particle swarm optimization. Jadi kita optimasi sehingga path dan velocity-nya itu optimal. Nah, optimal di sini maksudnya adalah yang kita mau capai adalah kita mau meminimalisasi waktu tempuh dari robot yang paling lambat. Jadi bayangkan ya, jadi misalkan katakanlah vehicle 1 ini bergeraknya lebih cepat ya, kemudian vehicle 3 lebih cepat, sedikit lebih lambat misalnya, vehicle 2 lebih lambat lagi. Nah, nanti katakanlah vehicle 5 yang paling lambat. Nah, vehicle 5 ini harus bisa kita buat, meskipun dia lebih lambat, tapi waktunya itu bisa diperkecil gitu ya. Itu yang kita maksud dengan minimum time motion planning. Nah, kemudian, kami menggunakan satu bentuk basis dari path-nya, yaitu kita menggunakan satu path yang kita sebut dengan Bezier path 3 derajat, gitu ya. Artinya 3 derajat itu dia untuk membuat satu path ini kita membutuhkan 3+1 titik kendali ya, control point. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Nah, 2 control point itu adalah yang pertama adalah start-nya dan yang kedua adalah end-nya ya. Itu udah pasti tidak bisa dirubah-rubah. Yang bisa kita rubah-rubah adalah ininya ya. 2 control point yang lain. Nah, jadi yang kita nanti utak-atik adalah 2 control point yang lain. Dan ini kalau misalnya kita rubah-rubah ya, nanti bentukan dari path-nya ini akan berubah juga gitu ya. Ini sebenarnya kalau kita bermain dengan atau sering menggunakan Visio atau software-software untuk menggambar yang lain, sebenarnya ada fasilitas ini gitu loh. Kalau kita bikin yang path yang agak sembarang gitu, nanti kita akan menggeser-geser control point-nya. Nah, itu sebetulnya mengikuti ada rumus namanya, saya lupa namanya, Bernstein polynomial kalau nggak salah. Ya, ada yang derajat 3, ada yang derajat 4. Kalau derajat 3 dia punya 4 control point, kalau derajat 4 dia punya 5 control point, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dalam disertasi saya yang kemarin itu, kami juga mempertimbangkan sebuah constraint yang namanya percepatan radial dan tangensial, di mana untuk robot-robot yang misalkan seperti robot yang agak tinggian, agak tinggi dan pusat massanya agak naik di atas, itu kalau beloknya terlalu ekstrim dia bisa guling gitu ya, bisa berguling gitu. Nah, sehingga dibutuhkan satu pembatasan untuk rotasi yang ekstrim gitu ya. Makanya ada pembatasan di percepatan radial dan tangensial. Jadi percepatan radial itu percepatan putarnya ya. Kemudian percepatan tangensial ya percepatan di arah garis lurusnya gitu. Nah, contohnya seperti ini, kalau saya punya path seperti ini ya, 3 derajat atau 3 degree Bezier path.
Nah, kalau kita bergerak dari P atau dari poin yang ke poin awal sampai ke poin goal, maka nah ini namanya velocity profile-nya. Jadi kita bergeraknya dari 0, kemudian kita bergerak naik, ya, bergerak naik, kemudian karena dia belok di sini kita turun, kemudian kita naik lagi. Nah ini agak datar gini karena ada pembatasan kecepatan maksimum di sini. Kalau ini nggak dibatasi, ini bisa naik terus tinggi gitu ya, masih bisa naik terus. Bahkan ini kalau nggak dibatasi dia bisa naik tinggi sekali di sini. Nah, yang tinggi di sini nih biasanya dia ada di posisi di mana kurvaturnya itu di daerah sini, kurvaturnya itu 0 ya. Kurvatur 0 itu artinya garis itu tidak belok ya, lurus ya. Jadi di kurva ini garis yang kurvaturnya 0 itu ada di sini. Nah, ada di bagian yang lurus ini. Nah, makanya itu kecepatan yang ketika dia lurus itu kita kan gampang untuk menerapkan kecepatan yang lebih tinggi kan. Makanya ini ada di posisi yang di sini. Kemudian dia mendekati goalnya, kita turun. Karena kita punya request bahwa sampai di goalnya robot itu harus berhenti, kecepatannya 0. Dia turun. Nah, seperti itu. Ini contohnya. Nah, yang mau kita usahakan adalah ini algoritma PSO yang kita ajukan. Hasilnya saja saya tunjukkan ya, karena di sini pembahasnya agak pusing. Tapi lebih enak melihat hasilnya aja. Nah, di hasilnya inilah hasil yang kita dapatkan. Sebenarnya kalau dicoba lagi aplikasinya, simulasinya dicoba lagi, bisa jadi kita nggak mendapatkan lagi rute yang kayak gini, mungkin rute yang lain. Nah, tapi pertanyaannya gini, loh, ini kan rutenya beririsan, ya, ini kan beririsan. Lalu apa jaminannya kalau dia maksudnya beririsan itu artinya gini, bukankah ini dia akan menabrak gitu ya? Ya, kalau kita hanya memandangnya ini path planning, maka ya kita tidak bisa menjamin bahwa dia tidak menabrak ya, karena ini ada irisan nih. Kalau misalkan yang merah ini, kalau kita lihat merah ini dia beririsan dengan yang biru dan yang ungu gitu ya, di sini 2 kali beririsan. Ada kemungkinan dia nabrak gitu kan. Nah, itu kalau konteks kita hanya path planning. Tapi karena ini adalah trajectory planning, kita juga memplanning speed-nya ya. Kita memplanning speed-nya. Sehingga kalau dilihat di sini ini adalah velocity profile-nya ya, ini adalah velocity profile-nya. Misalkan kalau kita ambil yang merah ya, kita ambil yang merah ini adalah speed untuk robot yang merah ya, untuk rute yang merah. Kita bandingkan yang merah ini kan masih di awal-awal ya. Yang merah masih di awal-awal sehingga dia bisa lari kencang gitu ya. Dia naik terus speed-nya ditambah. Kemudian dia turunnya karena dia belok ya. Turun, kemudian dia naik lagi, turun naik lagi, kemudian belok lagi, dia turun lagi. Kemudian mulai mendekati ini dia mulai lurus ya, dia kencang lagi, terus dia mendekati goalnya dia akan turun. Turunnya di sini ya. Nah, itu yang merah. Kalau kita bandingkan dengan yang ini, yang ungu ya. Yang ungu ini dia baru mencapai titik konflik ini setelah melampaui setengah rute gitu ya. Nah, ini yang ungu. Yang ungu itu rutenya lancar aja dia. Naik, kencang, maksimum, kemudian turun lagi. Dia naik, kencang, maksimum. Nah, kalau kira-kiranya dia akan mencapai ini pada saat tengah-tengah sini. Gitu ya. Sementara kalau kita buat integralnya ya, maka bisa dibuktikan sebetulnya bahwa si merah ini sudah mencapai ini duluan sebelum si ungu. Gitu. Jadi integralnya akan lebih kecil daripada si ungu untuk mencapai ini. Jadi kalau integral ungu sama dengan titik ini, ya, integral merah sama dengan titik ini, kalau dibandingkan waktunya lebih pendek di merah. Waktunya lebih pendek di merah. Itu kalau gambaran ininya ya, gambaran untuk membuktikan apakah dia menabrak gitu. Dari sini kelihatan bahwa si merahnya akan duluan lewat sini.
Jadi ketika merahnya udah lewat, baru si ungunya masuk. Jadi nggak ada masalah. Nah, lebih kelihatan lagi dari ininya, dari jarak antar robotnya gitu. Kalau dilihat ini, misalkan ini robot warna merah ini vehicle 2 dan vehicle ya. Vehicle 2 dan vehicle 4 itu adalah warna yang ini. Mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi kita bisa lihat yang ini, yang hijau ini. Nah, di sini jaraknya jauh sekali ya. Sampai 60 meter jaraknya. Itu sangat jauh, sehingga di setiap waktu jaraknya selalu lebih tinggi dari 40 meter. Jadi sangat jauh ya. Nah, itu yang contoh untuk path planning, path dan trajectory planning untuk multiple robot. Kebetulan saya waktu itu topiknya ada di sini gitu ya. Ya. Oke, jadi itu tadi adalah planningnya ya. Itu adalah planningnya. Kemudian berikutnya adalah pertanyaannya adalah tracking. Jadi sebetulnya waktu kita nge-planning ini sebetulnya meskipun dalam planning ini ada jaminan bahwa dia tidak menabrak, ya. Pertanyaannya adalah apakah iya ketika kita jalankan robotnya dia pasti nggak nabrak gitu. Seandainya robotnya bergerak mengikuti ini setiap waktu dia benar-benar mengikuti path-nya dan mengikuti velocity profile-nya, itu ada jaminan dia nggak nabrak. Masalahnya sekarang kita berhadapan dengan kasus yang lain, itu apa? Tracking. Jadi planning yang sudah kita buat itu harus di-track, harus diikuti ya, atau di-follow ya. Nah, kalau seperti bayangannya misalkan ada aplikasi yang sudah lama sekali, udah terkenal sekali di anak SMP ya, itu apa? Line follower gitu ya. Ada line-nya ya. Line-nya sudah kita tentukan ya, mungkin lurus, belok-belok gitu ya. Nah, kemudian kita buat robotnya untuk mengikuti line gitu ya, line yang sudah ada gitu. Nah, itu berarti kan line-nya kan sudah kita rencanakan dulu, tetapi robotnya harus mengikuti kan. Nah, itu yang namanya line follower ya. Bisa disebut line follower, bisa disebut line tracker juga bisa gitu ya. Nah, jadi sekarang problem kita adalah problem di tracking ya. Karena kalau robotnya nanti terlambat nge-track, nah ada kemungkinan juga risiko tabrakan juga gitu ya. Untuk kasus yang ini bisa berisiko tabrakan juga gitu. Nah, kasus yang tracking adalah seperti ini. Saya ambilkan dari satu paper dari teman saya dulu di Korea ya. Ini skenarionya. Nah, ini skenarionya. Jadi teman saya orang Indonesia juga, sekarang dosen di Unpar ya, Pak Tua Agustinus Tamba. Ya, beliau ini orang yang pintar ya. Saya lupa ngundang lagi. Lupa ngundang. Nah, tapi gini, ceritanya begini. Jadi, mobil robotnya itu bentuknya seperti ini. Ya, ada 4 roda. Tuh. Kemudian, path-nya yang mau diikuti adalah yang melengkung ini. Ya, path yang diikuti adalah melengkung ini. Nah, di sini ada, jadi kalau kita memodelkan garis melengkung, kurva yang melengkung dan bukan lingkaran ya, melengkung yang bebas, kita selalu punya definisi yang namanya instantaneous center of rotation di sini. Ya, C kurva ya, ini namanya C kurva ya. Instantaneous center of rotation. Nah, jadi kalau robot itu dikatakan dia bisa men-track, berarti apa? Berarti nanti posisi si robot ini dia harus berada di, atau katakanlah posisi dari titik O ini dia harus berada di atas path-nya. Kalau di sini dia masih punya error ya. Errornya apa aja? Errornya jarak. Yang pertama itu error jarak nih, ada D ya. Error jarak. Kemudian ada, karena titik yang harus di-track ada titik O ini, ya maka kita bisa lihat bahwa dan ini ada garis singgungnya, arahnya seperti ini, ya kemiringannya ini ya, yang di sini ya, yang bawah. Nah, yang ada panahnya ini adalah titik yang harus ditempel, ya, yaitu jaraknya adalah D. Kemudian orientasinya harus QT, ya, ini adalah QT. Sementara orientation dari si robotnya itu adalah
theta, kok Q sih, theta ya, theta, ini theta T, theta T, dan theta T. Ini orientasi dari si robotnya, theta, dan ini orientasi dari titik yang harus ditempel. Jadi kalau kita bicara tentang trajektori atau path tracking, itu sebenarnya kita menempel ya, kita berusaha untuk menempelkan si robotnya itu ke dalam atau di atas path-nya. Nah, model kinematiknya seperti ini, ya. Jadi ini adalah error orientasi, ini adalah error jarak, ya. Nanti setiap kali dia bergerak, path-nya ini akan bergerak terus gitu, sehingga nanti orientasinya akan bergerak terus, ya. Orientasi ini, si vektornya akan bergerak terus. Nah, jadi yang harus kita buat. Jadi kalau gini, kalau definisi robot ini menempel berarti apa? Jaraknya harus 0. Kalau jaraknya 0 berarti titik O ini sudah ada di O yang ada di path, ya. Kemudian sudutnya juga harus 0. Selisih sudutnya harus 0, berarti arah dari robot ini sudah sama dengan garis singgungnya, ya. Dan juga delta S sama dengan 0. Artinya posisi robotnya itu benar-benar ada di O. Nah, jadi semuanya yang kita buat 0. Nah, kalau Anda baca dari papernya, ini saya nggak bahas secara spesifik ya, karena waktu juga. Nah, ini model kinematikanya seperti ini, ya. Jadi ini skenario path path tracking itu untuk pergerakan S-nya itu ada rumus seperti ini, di mana S-nya itu tergantung pada selisih orientasi, tergantung juga pada delta ini adalah sudut steering. Jadi mobil robotnya dia itu pakai setir, bisa dibelok-belokin gitu ya, kayak setir mobil itu ya. Nah, kemudian ada kurvatur dari titik di kurva ini. Kurvatur itu adalah derajat kelengkungan ya. Jadi kalau garis lurus itu kurvaturnya adalah tak berhingga, ya. Karena kurvaturnya 0, radiusnya yang tak berhingga, radius rotasinya yang tak berhingga, kurvaturnya 0. Tapi kalau dia kurvanya sangat belok gitu ya, itu radiusnya mendekati 0, alias kurvanya mendekati tak berhingga. Itu kalau sangat lengkung ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk perubahan nilai D-nya itu adalah seperti ini. Perubahan nilai sudut E-nya itu adalah seperti ini. Dan perubahan dari untuk matriks yang ini di perubahan sudut steeringnya 0, tapi dia ada tergantung pada omega S atau percepatan sudut dari si robot ya. Percepatan sudut dari si titik ini. Titik ini kan bergerak terus nanti kan. Nah, nanti kalau dibaca lagi papernya, nanti kita akan menerapkan, jadi si teman saya Pak Tua ini, Pak Tua Tamba, ya, itu dia akan menerapkan dua namanya control law, yang namanya kecepatan yang diinginkan, dan ini kecepatan linear atau kecepatan ke depan dan kecepatan sudut dengan rumus seperti ini. Nah, kalau dibaca di papernya dia menggunakan metode pembuktian dengan menggunakan stabilitas Lyapunov namanya, dan itu bisa secara teori itu bisa disimpulkan bahwa nanti robotnya akan bisa dempet ke sini, tracking gitu ya, dempet ke path yang diinginkan. Begitu. Nah, ini hasil eksperimennya. Nah, kebetulan ini dari sekian banyak paper kita yang ada di Korea, papernya Pak Tamba ini yang salah satu yang cukup bagus karena dia sudah berhasil sampai ke eksperimen. Waktu itu robot yang dipakai adalah robot forklift ya. Nah, jadi kalau dilihat di sini garis yang diinginkan itu adalah garis yang merah ini ya, dia beloknya tajam gini ya, beloknya tajam. Sementara yang di sini juga beloknya dia nggak membentuk lingkaran juga, tapi dia membentuk ya, hampir segi 4 gitu ya. Nah, ini adalah contoh, yang biru ini adalah hasil eksperimennya, dan yang merah itu adalah referensinya atau planningnya gitu ya.
Jadi Anda lihat di sini kalau diperhatikan bahwa meskipun dia planningnya lurus, ya, tapi ketika kita tracking, dia ada satu ketika di mana dia akan melenceng gitu ya, akan melenceng, kemudian dia balik, gitu ya, melenceng ke kiri, melenceng ke kanan, dan dia muter di sini, lurus lagi. Jadi di sini dia melenceng lagi nih, dia melenceng lagi, nah kayak gitu, ya. Jadi meskipun kita sudah memplanning dengan baik, gitu ya, tapi karena robotnya sendiri biasanya punya constraint, ya, biasanya punya constraint. Constraint itu artinya ada gerakan-gerakan yang dia nggak bisa lakukan, ya, menghalangi, ya. Maka nanti jadinya hasil eksperimennya adalah seperti ini. Tidak bisa lurus gini, lurus belok. Kecuali kalau Anda menerapkan kontrolnya gini, lurus jalan, lurus, kemudian stop di sini, kemudian mutar di sini, kemudian balik. Itu bisa aja gitu ya. Nah, tapi di sini yang dia lakukan sebetulnya kecepatannya itu tidak pernah nol di sini, kecuali di awal dan di akhir. Speed-nya dia nggak nol, makanya dia selalu ada simpangan-simpangan di sini. Ya. Jadi Anda bayangkan kalau Anda misalkan naik motor juga atau naik mobil, gitu ya, Anda harus belok ke tikungan yang tajam. Anda nggak bisa belok dengan speed yang tinggi. Malah mungkin Anda berhenti dulu, kemudian belok pivot di sini ya, terus belok jalan lagi. Ini hasil eksperimennya seperti itu. Oke. Nah, sebetulnya nanti saya mau langsung tanya jawab aja ya. Jadi ini sampai di sini sebetulnya ini yang saya berikan itu gambaran-gambarannya apa saja metode-metode yang digunakan ya untuk path planning dan path tracking. Nah, tapi penutupnya adalah path dan trajectory planning itu kita tegaskan bahwa dia adalah proses penentuan titik-titik waypoints ya untuk path ya, kecepatan dan percepatan tuh untuk trajectory ya dari mobile robot untuk bergerak dari titik start menuju titik target ya atau goal sekaligus menghindari tabrakan dengan obstacle. Jadi yang harus diingat adalah ketika Anda nanti melakukan path planning atau trajectory planning, perjalanan dari start ke end itu pasti, tapi jangan lupa feature ini harus ada, yaitu menghindari tabrakan dengan obstacle. Biasanya ini yang bikin menarik. Ya. Kemudian ada dua tipe planner, global planner dan local planner. Kemudian untuk tracking, ya, trackingnya sendiri adalah satu mekanisme untuk mengarahkan atau mengendalikan robot sehingga bergerak sesuai dengan jalur yang sudah dibuat. Nah, tapi catatannya begini, di komunitas robotik sendiri sebetulnya ada beberapa yang menggabungkan antara planning dan tracking sehingga kita nggak terlalu jelas apakah ini planning, apakah ini tracking. Sebagai contoh yang tadi, yang potensial field tadi. Nah, potensial field ini awalnya apa namanya? Ya dia dikatakan sebagai planning, tapi dalam prakteknya ya, dalam prakteknya kadang-kadang batas antara planning dan tracking itu nggak jelas. Kadang-kadang dia langsung ya, langsung ya kan ya dari sini dia jalan sudah dihitung kemudian udah kamu jalan terus aja terus ke arah tenggara misalnya gitu. Nah, langsung aja. Tapi itu tidak di itu langsung ke kontrol ya. Tidak lewat planning dulu gitu. Nah, dalam beberapa literatur itu kadang-kadang planning dan tracking itu kadang-kadang nggak jelas bedanya. Tapi untuk yang seperti sampling base itu clear sekali bahwa ini di planning dulu. Ya, setelah itu di planning kemudian di tracking. Ini jelas banget kalau ini. Gitu. Ya, mungkin saya sampai sini dulu ya untuk materinya. Silakan, saya akan lebih suka kalau kita ada tanya jawab, mumpung waktunya masih panjang ini ya. Ntar di planning jam 3. Ya, jadi silakan kalau ada yang mau bertanya, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih.
Wah, kita jadi banyak pengetahuan baru ya, Brian. Tapi kayaknya masih banyak nih hal yang baru yang mau ditanyain sama peserta. Oke, ya nih kelihatannya dari muka-muka mereka juga udah mulai pada antusias buat bertanya. Nah, itu kita langsung mulai aja kali ya. Jadi aku jelasin sekali lagi ya cara tanya di sesi Q&A ini. Kepada seluruh peserta dapat segera mengirimkan pertanyaannya melalui link yang tertera pada layar. Atau kalian juga bisa scan barcode untuk akses langsung. Oke, jadi diberi waktu untuk sementara supaya bisa mengisi pertanyaan. Oke, tunggu ya. Oh ya, mungkin sambil menunggu ya, mungkin saya tunjukkan beberapa program MATLAB. Ini bukan program saya sih, saya ngambil dari internet. Ada yang bagus-bagus. Jadi kalau misalnya ini saya ambil dari, saya lupa mencantumkan sumbernya, tapi ini misalkan untuk yang RRT, nah ini contoh ya, contoh untuk yang RRT itu ini startnya di sebelah kanan, ini N-nya sebelah kiri. Kalau saya jalankan, nah ini prosesnya, proses pembentukan ya. Jadi dia setelah di sini dia cepat sekali karena dia tidak mengekspor semua area ya. Dia mengekspor sebagian aja, kemudian dia melakukan searching ya. Tuh, langsung masuk. Nah, itu untuk yang RRT. Ada lagi yang untuk di sini E-star ya. Nah, ini yang potential field ya. Potential field. Nah, ini misalkan di sini source-nya ada di koordinat 150. Kalau saya ganti misalnya, sorry, lupa. sorry. Ya, lupaan. Ya, oke. Saya ulangi lagi ya. Maaf. Ini contohnya adalah potential field ya. Jadi kalau saya punya source di 150 dan goal-nya di 450, dia akan bergerak seperti ini. Kemudian kalau saya ganti, misalkan source-nya ada di 100 atau 250 gitu ya. Dia ada di sini. Nah, ini yang menarik ya. Waktu disimulasikan ini melambat. Jadi ini bisa Anda interpretasikan bahwa jarak antar titik-titik ini kalau dia semakin longgar itu berarti speed-nya kencang. Ya, speed-nya kencang. Artinya di sini gradien atau penurunan potensialnya tuh tinggi di sini. Tapi untuk yang seperti ini, yang pendek-pendek ini dia penurunan potensialnya rendah sekali. Jadi sehingga dia pelan-pelan jalannya. Itu, dia pelan jalannya. Nah, baru sampai sini dia kencang lagi. Gitu. Nah, kenapa bisa begitu? Karena nilai potensial ini dipengaruhi oleh potensial yang ada di obstacle. Ini tinggi di sini soalnya. Jadi obstacle ini titik yang hitam ini dia lebih tinggi daripada yang lain, ya, lebih tinggi daripada yang lain. Tapi dia mempengaruhi potensial di area di lingkungannya gitu ya. Sehingga di sini dia seperti ada melakukan penolakan ya, repulsive force di sini. Dan makanya begitu si robot ini bergerak di sini dan dia harus mengarah ke bawah ya, dia seperti ketolak gitu. Seperti ketolak sehingga dia turunnya melambat. Kita ulangi lagi ya. Dia melambat di sini, melambat, dan dia kencang lagi, melambat lagi, masuk. Nah, ini akibat dari adanya dua feature, yaitu adalah attractive force. Attractive force itu mengarahnya dari posisi robot ke targetnya ini, arah vektornya. Tapi repulsif itu arahnya dari obstacle ke luar, ya.
Sehingga tadinya robotnya mau ke bawah, dia ketolak dengan vektor yang di luar. Contoh lagi kalau saya agak ke kanan dikit, 50 gitu. Dia melambat di sini. Karena dia kan aslinya kan kalau ini nggak ada obstacle-nya dia bisa langsung ke bawah kan gitu. Tapi karena dia ada obstacle dia kena repulsive force seperti ini. Nah, ini sebenarnya kalau Anda membuat map-nya agak-agak banyak obstacle-nya, bisa jadi begitu sampai sini dia nggak bisa nyampe ke target. Bisa jadi karena kena atau misalkan kena repulsif yang agak besar. Katakanlah obstacle yang ini saya geser agak ke sini gitu misalnya. Ya. Itu adalah potensial field. Pakai map yang berbeda juga bisa di sini. Ada map yang lain. Nah, seperti ini. Saya rubah misalkan kaosnya seperti ini. Nah, ini ya. Ini dia melambat di sini karena dia dapat 2 repulsif dari sini dan 1 dari sini dia kecil repulsifnya, tapi dari yang 2 ini dia kencang. Gitu. Satu lagi kalau yang tadi itu yang ada PRM-nya ya. Ini tadi, oh ini tadi yang apa? Cell decomposition ya. Kalau yang ini nanti saya setnya gini, kita harus ngeset dulu, misalkan titik startnya dan titik akhirnya. Misalkan dari 20 kita mau ke arah sini misalkan 140 misalnya ke 140. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, seperti ini dia. Nah, gini ya. Saya mau mencoba mau mencoba ini juga bisa sih. 115, 102. Coba ya. 115, 100. Dari 20 ke 115, 102. Ini goalnya di sini. Nah, gini ya. Itu robot apa namanya? Cell decomposition. Oke, ada mau ditanyakan nggak? Oke, jadi pas ini udah ada 4 pertanyaan. Jadi ya langsung baca yang pertanyaan pertama ya. Dan ini kebetulan namanya anonim jadi nggak diketahui. Jadi langsung aja ke pertanyaannya. Jadi apakah kelak di masa depan robot dapat melewati limitnya? Seperti itu, Pak. Pertanyaannya. Limit yang gimana nih maksudnya? Limit Kayak kurang melewati limitnya ya. Atau ada yang mau open mic di sini untuk menjelaskan limitnya gimana maksudnya? Robot melewati limitnya. Saya jadi ingat satu pertanyaan filosofis. Apakah ini agak-agak ini ya, agak-agak mungkin mohon maaf ini agak-agak sensitif mungkin ya. Tapi ini pertanyaan filsuf. Apakah Tuhan bisa menciptakan batu yang lebih besar daripada batu yang sangat besar sehingga Tuhan sendiri nggak bisa ngangkat itu? Itu pertanyaan filosofis. Nah, kalau pertanyaan dari robot bisa melewati limitnya, limit apa ya maksudnya ya? Gitu. Tapi jelas robot itu ada limitnya, jelas. Bahkan robot yang ada sekarang aja itu masih banyak pengembangan. Misalkan kalau kita melihat robot itu yang ada di industri aja gitu misalnya. Sekarang kalau di Indonesia sudah banyak robot-robot industri itu bahkan
di pabrik-pabrik pun robot juga harus ada supervisornya, ada teknisinya. Kenapa? Paling gampang kalau robot itu mengangkat, ini robotnya robot bukan robot mobil robot ya, tapi robot yang tangan misalnya gitu, arm robot. Dia ngangkat kotak gitu ya. Ngangkat kotak itu, apakah dia selalu bisa ngangkat kotak gitu ya? Kadang-kadang licin kotaknya, terus jatuh. Gitu. Nah itu robotnya nggak punya kemampuan untuk nangkep balik gitu kan. Terpaksa jatuh aja terus gitu. Jadi kalau dibilang limit sampai robot-robot sekarang itu sangat punya limit gitu. Kalau mau dikatakan menembus limit, oke, menembus limit. Katakanlah robotnya bisa, kalau kita lihat ada robot-robot yang kalau lihat di internet ya, ada robot-robot yang bisa robot tangan yang bisa main bulu tangkis misalnya gitu. Artinya dia itu percobaannya masuk ke dalam percobaan dia bisa mengidentifikasi benda yang bergerak dengan cepat nggak gitu. Dia merespon. Nah, itu sudah mulai ada robot yang sangat kencang gitu. Itu pun masih ada limitnya pasti. Gitu. Limitnya di mana? Misalkan hardware ya, di hardware. Jadi ya hardware punya kemampuan apa? RPM yang terbatas gitu. Jadi kalau dibilang melampaui, misalnya mungkin kalau dimaksud dalam melampaui limit, ya bisa saja. Tapi tetap akan ada limit di atasnya, gitu. Gitu. Karena ini mekanik ya, mekanik itu material itu juga punya limit pasti. Gitu sih kalau dari saya. Lihat. Oh, oke, jadi kayak robotnya masih ini ya, masih kayak ada limit di atasnya lagi ya Pak ya. Kalau misalkan dia, oke, mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Anonimco, Pak, untuk masalah pada potential field, apakah region dari obstacle atau influence region of obstacle bisa disempitkan atau diperkecil? Apakah region dari obstacle harus lebih besar daripada obstacle-nya? Bagaimana jika regionnya dibuat sepas dengan luas obstacle, sehingga mungkin tidak akan ada masalah dalam tracking untuk target yang dekat dengan obstacle? Nah, oke. Mungkin saya perlu gambar-gambar ya. Saya gambarnya pakai paint aja. Biasanya pakai paint. Ntar ya, saya share screen dulu. Jadi kalau dikatakan ya misalkan katakanlah ini space kita gitu ya. Ini space kita, kemudian katakanlah gini. Region of obstacle itu gini ya. Jadi ini kan obstacle-nya ya. Katakanlah kita buat obstacle gede banget gitu ya. Seperti ini gitu ya. Ini saya fill aja gitu ya. Nah, kalau tadi misalkan seperti kasus yang tahun 2004 yang di Thierry Fréchard dan Asama itu, dia kan bergerak dengan cepat. Dia bergerak dengan cepat. Katakanlah bergeraknya itu, gimana ya? Bayangin dulu gerakannya. Misalkan gini, misalkan gerakannya sana gitu ya. Misalnya. Tak bayangin dulu ya. Sorry, agak belok gini. Jadi agak belok gini. Nah, targetnya itu ada di sini gitu. Nah, ini kan sebetulnya kalau dia speednya terlalu kencang, ya, misalkan dengan asumsi dia tetap mempertahankan speed itu bisa jadi yang namanya region of obstacle-nya itu dia ada di sini. Sorry, pakai mana ya? Hitam ya, ada di sini regionnya, batasnya gitu. Bisa jadi begitu sehingga supaya dia nggak kena, karena gini kalau asumsinya dia kena regionnya ini, maka nanti dia pasti nabrak gitu. Sehingga supaya dia nggak masuk region ini, dia harus mengecilkan speed itu sehingga region obstacle-nya itu turun. Nah, kalau dia di sini berhenti ya, kalau dia di sini berhenti, faktornya ini 0 gitu ya. Berarti daerah yang harus dihindari oleh dia hanya persis daerahnya si ini. Maka dia lagi berhenti kan gitu kan. Nah, jadi titik yang ini dia pasti nggak nabrak gitu. Ya. Jadi daerah yang free di sini ya, itu dia nggak nabrak. Karena dia berhenti. Kalau dia bergerak makin kencang, maka daerah ini tumbuh, dia grow. Ya.
makin kenceng makin gerut lagi. Nah, kalau misalkan dia menyentuh begini dan asumsi dia tetap mempertahankan speed ini, dia pasti nabrak. Nah, pertanyaan tuh gini, gimana tadi kalau dikatakan memperkecil, memperbesar, mungkin kalau saya menangkapnya ya pertanyaan tadi itu, kalau kasusnya dia mencapai target ini, gimana caranya memperkecil? Caranya memperkecil area ini. Ya dia harus ngerem, gitu. Dia harus ngerem kemudian belok. Nah kalau dia misalkan arahnya dia sudah gini, arahnya dia gini ya, arahnya gini ya. Kalau dia arahnya dia udah ngerem, kemudian dia muter arah sehingga dia arahnya ke sana, ini kan, maka logika aja bahwa obstacle-nya nggak growth ke atas, ya. Jadi dia mau bergerak dengan speed berapapun asal arahnya ke kanan seperti ini, ya, dia tidak akan arahnya ke sana gitu ya. Dia tidak akan nabrak gitu, ya. Tapi kalau dia awalnya dia arahnya ke sana, dia pasti akan nabrak di satu saat gitu ya. Tapi kalau dia udah berhenti kemudian dia putar arahnya, dia mengarah ke sana, pasti nggak nabraknya. Makanya arah dan kecepatan penting di sini. Gitu. Ya tuh, ini menjawab pertanyaan nggak? Nanti kalau mau ditanya lagi boleh kok. Silakan. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya dan semoga terjawab. Sama-sama. Dan di sini juga ada pertanyaan selanjutnya dari Agus Febrianto. Jadi seperti yang sudah sering kita dengarkan dan lihat nih Pak, ada rumor dan video tentang robot yang melakukan hal yang di luar dari codingannya atau yang mungkin semestinya. Apakah itu memang memungkinkan untuk robot melakukan hal yang tidak seharusnya? Dan penyebabnya itu biasanya kenapa ya Pak? Itu kasus kalau robot Anda sudah menerapkan artificial intelligence. Kalau robotnya masih menerapkan algoritma yang tadi, misalkan tracking, itu saya jamin tidak akan keluar dari codingannya. Gitu ya. Jadi gini, ini sebenarnya ini agak di luar konteks, nggak apa-apa. Tapi masih robotik juga ya, nggak apa-apa. Tapi mungkin jangan kita perlu webinar yang robot AI gitu ya, barangkali. Tapi oke, robot yang berperilaku keluar dari codingannya itu, saya ambil contoh aja gini ya, ini kita agak berfantasi sedikit ya. Misalkan kita punya robot yang sejenis Robocop gitu ya. Tahu Robocop nggak sih? Tahu ya, Robocop. Dia tahu hal-hal yang baik, dia tahu orang-orang baik, misalnya gitu. Dia tahu perbuatan yang baik itu seperti apa dan orang yang berbuat baik itu seperti apa. Nah, tapi ya dan dia dikoding untuk tidak menyerang orang baik, tidak menyerang orang-orang yang tadinya dia kenal baik. Nah, kemudian dia belajar tentang apa? Hal-hal jahat. Dia belajar tentang hal-hal jahat dan ternyata dia mempelajari juga bahwa orang-orang yang tadinya baik, ya, yang tadinya baik, ternyata mereka pernah melakukan hal-hal yang jahat, gitu ya. Sehingga yang tadinya kita ngoding itu, katakanlah ya, ada seorang namanya Agus lah, katakanlah gitu ya, siapa nih? Agus nih. Agus ini orang baik, jangan diserang, gitu ya. Nah, tapi lama-lama karena dia belajar tentang kejahatan dan macam, dia lihat Agus pernah bohong, gitu kan. Agus pernah bohong sama orang tuanya, jadi saya serang juga nih, gitu, karena dia jahat, gitu. Itu kan udah keluar dari ininya kan, udah keluar dari codingannya gitu. Itu karena apa? Karena itulah namanya artificial intelligence. Jadi ada unsupervised learning. Jadi ada kemampuan robot itu untuk melakukan pembelajaran yang terus-menerus, adaptif ya, adaptif. Nah, itu nanti belajarnya akan lebih seru lagi sih sebetulnya. Cuman kalau apa namanya, dikatakan robot yang keluar dari codingan ya harus ada fitur pembelajarannya gitu, adaptifnya gitu. Nah, kalau ilmu tracking yang tadi itu juga ada sih, tracking control yang adaptif itu ada, tapi adaptifnya bukan yang semacam machine learning gitu, nggak gitu. Adaptif sih adaptif, tapi adaptif yang masih inilah, masih konvensional lah gitu ya. Gitu. Ya kalau ditanya apakah bisa keluar dari codingan, ya kalau codingannya ada AI-nya mungkin bisa. Segitu.
Ya, untuk Agus apa terjawab pertanyaannya? Rutin namanya Agus juga ya. Sorry. Agus. Iya, Agus Tadi ambil Febrianto. contohnya juga Agus tadi. Oke. Gak sengaja. Oke. Terima kasih Pak atas jawabannya. Dan di sini mungkin ada pertanyaan lagi dari Friendly. Nanti pertanyaannya akan dibacakan oleh Sharon. Dari Friendly itu, apakah ada skenario di mana RRT kurang efektif dibandingkan algoritma yang lain? Terima kasih. Oke, apakah RRT kurang efektif? Ada kejadian kurang efektif ya? Oke. Bayangan saya adalah kalau RRT itu diterapkan pada environment yang free space-nya itu sempit gitu. Sehingga kalau free space-nya sempit, nah ini saya buka lagi nih ya, saya buka lagi. Jadi kalau RRT itu kan sebetulnya konsepnya kan kayak gini. Nah, ya. RRT itu konsepnya gimana sih? Ini ya. Nah, ini kan dia ada setelah dia membentuk satu queue yang random, dia harus mencari titik mana yang dekat dengan queue ini. Misalkan titik yang ini itu queue near-nya ya. Lalu dia harus scaling queue new-nya di sini misalnya. Nah, scalingnya ini juga random, epsilonnya itu random gitu. Sehingga dia bisa di sini, mungkin kalau dicoba lagi dia bisa di sini ya, bisa di sini gitu ya, tapi dia nggak lewat dari queue. Nah, kalau environment-nya itu terlalu banyak obstacle seperti ini, ya bisa saja waktu kita generate dari awal di sini, mungkin dia mentok di sini, nggak ketemu. Jadi kalau dia misalkan menghasilkan queue new-nya itu bertabrakan atau berada di dalam obstacle-nya, dia nggak akan menjadikan itu sebagai queue new gitu ya. Gitu. Dia harus cari lagi. Nah, dan itu bisa ada kemungkinan dia tidak bisa menghasilkan poin baru, bisa jadi karena ketabrak terus sama obstacle gitu. Nah, ada satu lagi yang saya kelupaan sih. Ada satu metode yang gini, namanya diagram Voronoi namanya. Coba Voronoi itu nulisnya ini saya buat cara nulisnya gini ya. Voronoi graph. Saya lupa menjelaskan. Voronoi graph tuh gini. Ini malah efektif ini Voronoi graph. Kenapa? Karena untuk daerah-daerah yang sempit seperti ini, misalkan yang katakanlah yang gini ya, dia selalu mengambil titik tengahnya. Jadi kalau saya gambar, dia selalu ngambil titik tengahnya di sini, diambil tengahnya, terus diambil tengahnya, ya. Dia selalu gambar tengah-tengahnya gitu ya. Selalu gambar, lalu dia akan mencari titik tengah dari setiap space. Ya. Nah, di sini Voronoi bagus banget. RRT mungkin nggak bisa, tapi Voronoi bisa gitu ya. Sehingga jalur tinggal ngikutin ini aja, ngikutin flow-nya ini. Nah, tambahan dari saya lagi adalah gini. Tadi yang saya jelaskan ini, robotnya kita masih asumsikan robot titik. Robot titik itu artinya kita asumsikan bahwa robot itu kecil sekali ukurannya sehingga gang sesempit apapun dia masih bisa lewat. Nah, mungkin planningnya bisa mendapatkan rute sampai ke target. Tapi masalahnya kalau environment-nya seperti ini, jangan-jangan robotnya mungkin lebar, ya. Ada robotnya lebar, misalkan, sehingga dia nggak bisa melewati katakanlah kalau misalkan rute planningnya seperti ini, waktu dia tracking, ya. Waktu dia tracking, jangan-jangan dia nggak bisa lewat daerah ini nih, daerah sini. Ini kalau Anda lihat ya, ini kan dia kan mepet atau dempet dengan ini ya, dempet dengan obstacle-nya kan. Nah kalau robotnya punya diameter tertentu gitu ya, ini nggak bisa ini di tracking, gitu, nabrak pasti kan. Nah, sehingga di sini saya lupa memberitahukan bahwa robot-robot yang di planning path-nya itu diasumsikan dia titik itu bentuknya, bukan buletan gitu ya. Itu mungkin jawaban saya. Jadi kayak pernah ini juga sih Pak, kayak
mirip kayak semut juga ya Pak, kadang kalau dia tracking itu buat ke koloninya gitu. Jadi dia nyari ke rute Waduh, tercepat gitu ya Pak. koloni. Iya nggak sih Pak? Itu kayak Ini namanya EN colony optimization ini. ya. Semut ya. Ya, semut juga. Wah, kalau semut konsepnya beda kalau semut. Ya, kalau semut konsepnya beda. Tapi itu nanti itu ada Bunikan di sini. Bunikan itu pakar swarm robotics sih. Jadi apa namanya? Ini kalau saya bicara sedikit ya, mohon izin Bu Niken ya. Ini kalau saya salah mohon dikoreksi. Jadi swarm robotik itu kalau kita bicara swarm, kayak semut itu kita bisa katakan sebagai swarm ya, sebagai swarm. Kumpulan tapi bisa kita katakan intelijensia individualnya itu rendah. Ya, betul ya Bu Niken ya. Jadi setiap individunya itu memiliki kemampuan katakanlah kemampuan analisis yang rendah, jadi dia operasi atau algoritma yang ada di kepalanya itu tidak terlalu kompleks. Tapi ketika dia berkumpul dan mencari jalan atau gimana atau mencari rute gitu ya, berkumpul, kecerdasan kelompoknya itu meningkat, gitu. Tapi kalau kita suruh robotnya sendirian mencari jalur, dia mungkin nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi begitu dia udah rame-rame gitu ya, keroyokan gitu ya, jadi cerdas semua gitu. Nah, itu contohnya ya. Gitu ya Brian ya. Oke Pak, terima kasih atas jawabannya. Dan di sini juga sih Pak masih ada banyak pertanyaan nih. Apa Bapak masih Boleh. mau menjawabnya atau kita lanjut ke jadwal selanjutnya Pak? Boleh mau sampai jam berapa? Sampai jam 3 boleh. Dipasin aja ya. Boleh, silakan. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir kali ya Pak. Jadi di sini apakah kita bisa menggunakan path planning dan global planning dalam satu rangkaian robot? Bisa. Oke. Saya gambar gini. Ini skenarionya ya. Kalau untuk global planning saya gambarkan ya. Saya gambarkan skenarionya gini. Kalau di global planning, jadi Anda bayangkan kalau untuk global planning itu kita seperti punya kamera di atas. Jadi katakan ini lapangan gitu ya. Ini lapangan. Kita punya kamera di atas sehingga kita bisa punya gambar ada obstacle ini ya. Ada obstacle seperti ini, kemudian ada obstacle saya bikin hitam aja ya. Ada obstacle seperti ini sih. Ini ya. Ada lagi yang bentuknya bulat gitu ya. Dan ini gimana caranya kita tahu ada semua obstacle ini gitu. Nah, itu biasanya kita pakai kamera di atas ya. Sebagai global sensornya gitu ya. Jadi kita bisa lihat kemudian nanti dia bisa crop itu sebagai satu peta gitu ya. Peta seperti ini, seperti yang di slide tadi. Seperti ini gitu misalnya. Nah, ini kan prakteknya kenapa kita bisa dapat gambar ini kan kita dari atas nih biasanya. Entahnya ini rak lah, ini mungkin meja, ini kursi misalnya, ini rak gitu. Nah, itu dari atas. Nah, waktu dari atas kita bisa buat global planning ini ya. Kalau dikatakan apakah bisa diterapkan di robotnya gitu ya. Intinya kalau robotnya punya kemampuan komputasi yang sangat tinggi bisa. Ya. Jadi kalau Anda bayangkan misalkan robot ini peta ini diterapkan pada Arduino misalnya, itu saya yakin itu akan crash. Itu akan crash. Kenapa? Kemampuan memorinya nggak cukup kuat. Ya, makanya biasanya kalau kita menerapkan global planning, peta ini biasanya adanya di sebuah komputer PC misalkan atau GPU sekalian gitu ya, yang punya komputasi yang tinggi, kemampuan komputasi yang tinggi sehingga dia bisa mengolah seluruh informasi yang ada di workspace ini dengan sangat cepat gitu sehingga dia bisa mendapatkan ini secara cepat, ya kan? Itu global planningnya, ya. Nah, global planning itu nanti dia yang dikirimkan ke robotnya apa kalau gitu? Kirim aja waypoint 1 dari startnya ini ya. Waypoint 2 di sini, waypoint 3 di sini, 4 di sini, 5 di sini. Nah, jadi hanya titik-titik itu aja yang dikirimkan koordinatnya. Nah, begitu sudah masuk ke robotnya jalan kan. Nah,
sambil robotnya jalan ini, kan obstacle kan nggak hanya yang statik ini kan, gitu. Tapi juga ada yang dinamik, jalan-jalan gitu. Mungkin ada robot lain atau ada kucing lewat gitu misalnya. Nah, kalau udah kucing lewat, itu nggak bisa dihandle sama global planning. Dia harus dihandle sama global planning yang ada di si robotnya ini gitu. Dan itu biasanya lebih sederhana gitu ya. Atau malah bukan global planning, tapi langsung obstacle avoidance control. Jadi nggak pakai planning, langsung pokoknya kalau ketemu obstacle, kalau nggak ke kiri ke kanan gitu ya, random gitu. Bisa jadi kayak gitu. Ya. Jadi itu global digabung dengan lokal. Dan itu memang beberapa publikasi memang banyak yang menggabungkan global dan lokal sih. Malah kalau sekarang trennya malah penelitiannya ya, bukan tren di aplikasinya. Kalau di implementasi global planning itu masih kepake kok untuk kasus yang ruang tertutup ya. Kalau ruang terbuka pun ya nanti dia mencari koordinatnya gimana caranya ya pakai GPS. Gitu. Nah, kayak gitu. Jadi kalau yang sekarang untuk kasus penelitian global planning-nya dicoba untuk ditiadakan. Yang ada tuh lokal planning. Itu yang juga cukup ramai ya gitu ya. Nggak pakai global, tapi pakai lokal. Jadi robotnya terdistribusi dan mereka harus mencari jalur sendiri gitu. Nah kejelekannya apa? Ada kejelekan dari local planning itu kadang-kadang dia bisa nggak dapat jalur ke tujuan gitu. Karena dia nggak punya informasi global, punyanya informasi lokal. Katakanlah dia nggak tahu ya, robot ini nggak tahu ada space kayak gini, dia jalan gitu ya. Dia mungkin nggak tahu kalau di sini ada obstacle yang besar misalnya gitu ya, sehingga dia ngalangin. Dia cari-cari kok nggak ada jalan tembusnya gitu kan. Nah, ya tapi itu natural sih, karena apa? Kita juga kalau misalkan mencari ada di labirin kan kita juga cari-cari tahu gitu. Kadang-kadang kita nggak bisa keluar kan. Itu natural sih sebetulnya. Itu mungkin Brian dari saya. Oke, Pak, terima kasih atas jawabannya. Tapi mungkin di sini sesi Q&A-nya bakal ditutup karena sudah melewati jam ya. Habis ya? Iya, Oke. udah habis, Pak. Habis ya. Oke, jadi terima kasih ya untuk semua peserta yang telah memberikan pertanyaan yang sangat menarik banget nih. Tapi sayang sekali ya atas keterbatasan waktunya. Jadi sesi Q&A kali ini akan ditutup dengan pertanyaan terakhir tadi. Padahal masih banyak ya pertanyaan yang menarik ya, Brian. Mungkin pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa diajukan lagi di kesempatan lain. Selanjutnya kita tutup topik hari ini dengan beberapa kata penutup dari pembicara kita. Kepada Pak Nugi, dipersilakan. Saya nggak nyiapin ya. Ya, oke, baiklah. Kalau saya lihat daftar pendaftar dari webinar ini, kebanyakan memang dari Atmajaya Jogja. Cuman surprise-nya saya adalah ada dari beberapa universitas ya, bahkan ada yang dari Jakarta dan dari Bandung. Terima kasih ya untuk kehadirannya. Sebetulnya ini kalau saya mau cerita sedikit kenapa kita membuat webinar seperti ini. Ini akan jadi agenda rutinnya kelompok studi robotik di Atmajaya supaya motivasi awal saya cuma bagi ilmu ya gitu karena apa ilmu robotik itu sebetulnya menarik untuk dipelajari gitu ya dan saya mencoba membuat sebuah acara apa ya sharing ilmu dan mungkin kalau misalkan ada teman-teman di sini ya atau mungkin ada juga Bapak Ibu dosen yang hadir juga gitu ya kita bisa berkolaborasi untuk sharing ilmu gitu ya buat webinar gratisan aja gitu ya itu akan apa ya mungkin akan lebih banyak orang yang membutuhkan ilmu itu gitu sehingga nanti kalau untuk kasus mahasiswa ya untuk buat tugas akhir kayak gitu itu bisa kepake gitu dan ini juga apa namanya webinar ini juga saya termotivasi dari kurangnya literatur ilmu robotik yang rada analitik gitu ya biasanya literatur yang analitik itu adanya buku-buku berbahasa Inggris. Nah, buku yang bahasa Indonesia itu agak kurang laku gitu kayaknya. Bahkan nggak ada gitu ya, malah nggak ada. Gitu. Sehingga saya sendiri belum sempat bikin bukunya gitu ya, tapi saya coba kita webinar dulu lah gitu ya, ngobrol-ngobrolnya dulu aja gitu. Tapi terima kasih untuk para partisipan yang semuanya ya, baik dari Atmajaya maupun dari luar Atmajaya, terima kasih. Nanti besok kita akan ada lagi
jadwal untuk webinar gitu. Dan apa lagi ya? Dan saya berharap kita bisa lebih banyak lagi ngobrol-ngobrol tentang robotik gitu ya. Nggak mesti harus ilmunya teknik elektro atau teknik industri atau informatika, tapi semua bidang ilmu juga bisa. Gitu. Itu aja mungkin dari saya. Mungkin kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Nugi atas topik yang sangat menarik yang dibawakan pada siang hari ini. Jadi, kesimpulan dari webinar ini adalah path planning adalah rencana untuk menentukan titik-titik untuk rute pergerakan robot yang dimulai dari titik mulai hingga titik tujuan. Pada path planning untuk mobile robot, terdapat dua jenis planning, yaitu ada global planning dan juga ada local planning. Yang bisa dibilang global planning membutuhkan informasi tentang seluruh workspace untuk menentukan jalur yang dilewati oleh robot. Sedangkan kalau yang local planning adalah hanya membutuhkan informasi di sekitar robot untuk menentukan jalur yang dilewati robot. Tapi global planning juga memiliki keuntungan nih, yang dimana rute dari robot akan berakhir di titik tujuan. Sedangkan kalau yang local planning, terdapat resiko di mana nanti rute dari robotnya dapat saja tidak berakhir di titik tujuan. Namun untuk local planning memiliki keuntungan di mana local planning dapat mengantisipasi obstacle bergerak yang dimana tidak dapat diantisipasi pada global planning. Algoritma dari global planning ada banyak. Salah satunya adalah rapidly random tree atau bisa dibilang adalah RRT. Untuk saat ini RRT merupakan algoritma global planning yang paling cepat dalam penggunaannya. Setelah namun membuat path planning, hal yang dilakukan selanjutnya adalah membuat path tracking, di mana path tracking ini adalah mengarahkan robot untuk mengikuti path ataupun rute yang telah diplanningkan. Jadi itu adalah kesimpulan dari webinar kali ini. Oke, webinar pada siang hari ini sudah selesai. Terima kasih pada Pak Nugi atas waktu dan materi yang telah diberikan kepada kami yang ada dalam meet ini. Semoga materi yang Bapak berikan dapat berguna bagi kami semua. Oke, iya sih. Tapi sebelum menutup webinar pada siang hari ini, untuk seluruh peserta diperkenankan agar mengisi form evaluasi yang telah dikirimkan oleh panitia sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya. Benar, coba kita tanyakan kepada beberapa peserta di sini untuk memberikan apresiasi, kritik, dan saran pada webinar ini. Aku coba ngambil peserta yang pertama ya. Kepada Cari dulu. apa ya? Siapa? Kepada Agus Febrianto mungkin bisa. Jadi untuk Agus Febrianto boleh untuk on cam dan on mic ya untuk memberikan kritik dan sarannya. Saya juga mau nanya-nanya dulu nih ke kamu. Mas Agus, mana Mas Agus? Oke. Ini terlaksanakan baik dan intinya juga jelas. Sama ketika saya bertanya, jawaban menurut saya itu memuaskan, menambah wawasan lebih baru. Jadi saya awalnya kayak itu ada buat, maksudnya kayak tidak berinya satu tren lagi yang AI. Ternyata yang AI yang di luar melakukan di codingan gitu. Menurut saya ini sangat bagus. Oke, ya agak terputus-putus jadi kurang terdengar dengan jelas. Tapi terima kasih atas kritikan sarannya dan first impression-nya dengan webinar kali ini. Dan mungkin aku akan pilih yang terakhir kali ya. Mungkin aku bakal pilih mungkin ke
Planella Jevita Van Link bisa untuk on cam dan on mic sebentar memberikan kritik dan sarannya. Planella Jevita mungkin kalau tidak ada kita aku pilih lagi aja kali ya. Mungkin untuk Bu Niken bisa memberikan saran dan kritiknya untuk webinar kali ini, Bu. Halo Bu Oh, Niken. kena juga. Kena juga. Oke, kalau dari saya sih terima kasih ya, karena sudah ada apa maksudnya, ada event seperti ini dan rutin. Jadi kalau bisa saya ke depannya juga diberitahu ya kalau ada event seperti ini lagi. Karena Oh, ini terus terang merefreshkan lagi ilmu mobile robotnya. Kemudian sharing ilmunya juga sangat bermanfaat. Dan semoga bermanfaat juga bagi adik-adik mahasiswa. Jadi itu saja dari saya. Untuk penyelenggaraannya juga bagus sekali, tertata dengan baik. Itu saja dari saya. terima kasih. Ya, terima kasih Bu atas apresiasinya. Terima kasih juga kepada peserta yang bersedia memberi kritik dan sarannya. Tak lupa juga kita merekam momen ini dengan melakukan dokumentasi. Kepada tim panitia dipersilahkan. Baik, mohon untuk on cam semuanya. Kita beri waktu 2 menit atau 1,5 menit. Baik, jika sudah semuanya, pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Saya ulangi lagi, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Terima kasih sudah mendokumentasinya, Bu Mario. Dan mungkin sebelum akhir dari webinar kali ini, diharapkan untuk mengisi presensi webinar hari ini, saya bisa mendapatkan sertifikatnya. Karena akan diberikan waktu terlebih dahulu untuk mengisi presensinya. Jadi linknya akan diberikan oleh panitia.
Oke, baik, karena sudah dikirim link presentasinya di WA Group, bisa diisi terlebih dahulu. Untuk presensi diberi waktu untuk 15 menit dari sekarang. Oh, terjadi mati lampu di sini. Iya. Iya, komputernya sana masih kena. Iya. Dan mohon maaf, ini beberapa panitia ada yang komputernya mati gara-gara mati lampu. Tapi lampunya udah nyala lagi. Tunggu sebentar ya. Baik, sebelumnya apa terdengar suara saya? Iya, terdengar. Oke, baik, karena tadi sempat mati lampu di live, jadi saya akan jadi ini adalah puncak dari acara. Pada siang hari ini udah jam 3:03. Sebelumnya karena diawalin dengan doa, mari kita tutup juga dengan doa. Kepada Zenia, waktu dan layar dipersilahkan. Bentar. Belum. Sebelum kita mengakhiri webinar pada hari ini, marilah kita tutup dengan doa yang Kristen untuk mengakhiri bersama lain dalam menyesuaikan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas webinar pada hari ini ya Bapak. Semoga ilmu yang dibagi oleh Pak Nugi dapat kami terapkan dan kami aturkan ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, jadi terima kasih untuk Zenia atas doanya, dan sekian webinar pada siang hari ini.
Kami meminta maaf jika ada kesalahan kata dari kami, baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya Bray Matthew Alexander. Dan saya Sharon Ivana, pamit undur diri. Sampai jumpa di acara KSR selanjutnya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih. Terima kasih. Saya Lee. Maaf jika ada kesalahan tadi. Mati lampu lagi. Masih mati lampu. Pakai acara mati lampu. Keren, Bu, keren. Izin live duluan ya, Pak. Monggo. Dan adik-adik semua. Silakan. Saya juga nih.